Oke, sekarang kita mau gambar grafik dari sin X, cos X, dan juga tan X. Untuk bisa menggambar ketiga grafik tersebut, kita butuh bantuan nih untuk mengisi tabel-tabelnya. Isi tabel dari derajat 0 sampai derajat 360, berarti kita butuh bantuan tambahan. Ya, alat tambahan seperti biasa. Yang pertama, kuadran-kuadranan, ya nggak sih? Ada KW1, KW2, KW3, KW4. Kalau misalnya udah hafal, alhamdulillah gitu ya. Tapi untuk sekedar mengingat, biar nggak pernah lupa dengan materi kuadran dan materi sudut berelasi, jadi kita ulang terus ya. Oke, sekarang kita isi nih. Kuadran 1 itu kan berarti semua itu plus, berarti mau sin, cos, tan, kosek, kosekan, dan semua teman-teman itu positif di kuadran 1. Semua kalau di sini sin, tangannya kosong. Nah, selain nama-nama ini berarti dia negatif, kecuali temennya ya, kayak misalnya sin temennya kan kosek. Cuma kita nggak bahas si kosek dan segala macamnya itu, cuma si sin, kos sama tannya aja. Oke, kemudian kalau misalnya sudut berelasi, ya kan ya, kenapa kita menggunakan sudut berelasi? Biar nanti kalau sudutnya itu ratusan, kita bisa mempermudah gitu ngitungnya. Kalau di kuadran 2 itu kita pakai 180 kurang alfa. Ya, ingat kan ya kenapa alasannya ya? Karena kalau yang dari kuadran 2 itu kan dari 90 sampai 180. Jadi angkanya pasti tidak lebih dari 180. Artinya kalau nggak lebih dari 180 kan tinggal dikurangin aja sama alfanya, ya nggak? 180 dikurang alfa. Loh, kenapa harus pakai 180 biar nilainya nggak berubah? Oke, waktu itu aku udah pernah bahas ya. Kemudian yang di kuadran 3 ini kita pakainya yang 180 ditambah alfa. Kuadran 4 kita pakainya yang 360 dikurang alfa. Oke. Nah, sekarang kita bisa isi nih tabel ini, sinusnya, cosnya, tannya. Tapi kita mulai satu-satu dulu ya. Kita mulai dari sin dulu, nanti kita gambar, kemudian cos dulu kita gambar, tan kita gambar. Yuk, kita isi tabel sin 0 sampai 90 itu kan harusnya udah hafal ya. Nih, jadi dari 0 sampai 90 ini adalah kuadran 1, ya nggak? Dari 120 sampai 180 itu kuadran 2. Dari 210 sampai 270 itu kuadran 3. Dari 300 sampai 360 itu kuadran 4. Berdasarkan alat ini, kita bisa tahu bahwa nanti nilai sin di kuadran 1 tuh nilainya semuanya positif ya. Kalau positif ya nggak usah dikasih tanda, ya nggak sih? Kemudian nanti di kuadran 2 pun masih positif. Jadi nanti sampai 180 itu nilainya semuanya positif. Tapi di kuadran 3 itu nilainya udah negatif karena tan aja di sana yang negatif. Tan aja di sana yang positif. Jadi nanti di kuadran 3 ini semuanya pakai tanda negatif. Begitu juga di kuadran 4 ya, semuanya negatif. Oke, kita isi dulu kuadran 1-nya. Sin 0, 0 setengah akar 2, ya nggak? Setengah akar 3, 1. Sin 120 berapa coba? Bisa kita pakai gunakan yang ini. Nah, 180 dikurang alfa, berarti alfanya berapa? Sinus 120 derajat itu sama aja dengan sin 180 derajat dikurangin alfanya. Biar jadi 120 berarti alfanya berapa? 60. Ya nggak? Ini sama aja dengan nilai sin 60 derajat. Berapa sin 60? Setengah akar 3. Nah, karena ini KW2 ya. KW2 nilai sin positif, berarti tetap 1/2 akar 3. Di sini 1/2 akar 3. Sekarang kalau 135 berarti gimana? 135 berarti 180 derajat, 135 derajat. Berarti biar jadi 135, 180 derajat dikurang berapa? 45 kan ya? Nah, berarti ini sama aja dengan sin 45, yaitu setengah akar 2. KW2 ingat positif, berarti sini setengah akar 2. 150 sekarang. 150 itu berarti tinggal dikurang 30 derajat ya nggak? Biar jadi 150. Berarti ini sama aja dengan sin 30. Sin 30 setengah, di KW2 setengah itu positif. Di KW2 sin 30-nya jadi positif setengah. Jadi di sini setengah.
setengah. 180 itu kan sejajar sama 0 ya. Jadi dia sama aja dengan nilai sin 0. Jadi dia sin 0 tetap 0. Oke. Nah, itu kalau pakai sudut berelasi kan kayak gitu ya. Coba deh kalian lihat polanya. Ini aku zoom. Kalau kalian lihat polanya nih, dari sini ke sini 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Dari sini ke sini itu sama aja kayak kalian tuh kembali lagi nih, kan tadi mentok di sini ya, terus ke kiri, ya nggak? 1 balik ke setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah kan udah 0 nih, berhenti di 0 kan 180. Berarti sekarang balik lagi ke kanan gitu. Jadi habis 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Mentok di 1, balik lagi ke kiri gitu. Yang ngebedain nanti positif negatifnya aja. Itu udah 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, kemudian 0. 0 nggak pakai positif negatif ya, jadi 0 gitu. Kalau kalian nggak percaya boleh dicari dengan sudut berelasi tadi, cuma kan lama ya ngisinya kalau misalnya kita perlu terus-terusan ngitung pakai sudut berelasi. Sedangkan kalau kita lihat ini polanya tinggal bolak-balik aja, tinggal tandanya aja membedakan dia di kuadran berapa. Oke, sekarang tabelnya udah terisi penuh semua nilainya. Ini alat bantunya kita hapus aja. Nah, tabelnya udah terisi penuh, berarti sekarang waktunya kita gambar grafiknya. Wait. Oke, kalau kita perhatiin nilai-nilai yang ada di tabel sinus itu dari sini sampai ke sini, nilai yang paling gedenya tuh angkanya berapa? 1, ya nggak? Karena 1/2 akar 2 itu kan nilainya 0,7 sekian. Kalau misalnya setengah akar 3 itu nilainya 0,87 sekian. Berarti yang paling besar tuh angka 1, yang paling kecil angka 0. Ya. Berarti di sebelah sini, warna kuning kelihatan gak ya? Kita pakai warna hitam deh. Yang paling gede itu ini kan setengah ya, dari 0 ke sini setengah. Kemudian setengah yang paling tinggi itu 1. Ini 0. Ini 0. Oh, 0-nya udah ada. Setengah akar 2 itu tadi 0,7, baru setengah akar 3 yang paling deket 1 ya. Nanti kita kira-kira aja deh, ini setengah akar 3, sini setengah akar 2. Oke. Kalau gitu mari kita gambar. Untuk yang 0 derajat, berarti 0 derajat tetap 0 derajat di sini ya. Untuk yang 30 sin 30 derajat nilainya setengah. Sin 30 derajat nilainya setengah. Untuk yang 45 derajat nilainya setengah akar 2. 45 derajat kan di tengah-tengah sini ya. Ini nilainya setengah akar 2. Kemudian 60 derajat setengah akar 3. Dan lakukan terus hingga 360 derajat. Nah, semuanya kita hubungkan. Nah, ini dia adalah grafik sin X. Ini adalah gambar grafik sin X, dimana syaratnya itu nilai X-nya di antara 0 derajat sampai 360 derajat yang kita gambar. Kalau misalnya nggak ada syaratnya gitu ya, X-nya tuh nggak ada syaratnya, nah, artinya gambarnya itu nanti akan seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya ini dilanjutin terus bergelombang seperti itu, ini kan derajatnya yang positif ya, ini akan terus seperti itu. Ini derajat yang negatif, nah ini akan terus seperti itu gitu ya, akan terus seperti itu, akan terus membentuk gelombang. Namun ini grafik ada syaratnya ya, yaitu saya batasin dari 0 sampai 360 derajat. Oke, dari grafik sinus
X yang udah kita desain ini, yang udah kita gambar. Nah, sekarang kita mau lihat nih nilai maksimum dari grafik ini, nilai minimumnya, amplitudonya, periodenya gitu ya. Oke, kalian pasti udah belajar dong di fisika ya nggak sih? Ini kan bentuknya seperti gelombang ya. Amplitudo tuh yang mana? Berdasarkan fisika sih, amplitudo itu kan dari ketinggian gelombang ya. Ya nggak sih? Dari garis setimbang. Di sini garis setimbangnya adalah sumbu X itu. Pakai warna lain deh. Garis setimbangnya itu kan yang ini ya, sumbu X ya. Nah, berarti jarak dari situ ke atas, dari sini ke sini, ini namanya amplitudonya. Ya, atau jarak dari sini ke sini juga amplitudo. Yang namanya jarak tuh nggak mungkin negatif kan ya. Jadi dari garis yang setimbang, ketinggian gelombangnya, ketinggian bukit atau kedalaman ketinggian bukit dan juga ketinggian bukit atau kedalaman lembah. Maka jarak amplitudo di sini berapa? Berarti di sini amplitudonya 1, ya nggak? Kalau kita lihat ketinggian bukitnya itu dari 0 sampai 1. Kalau misalkan kita lihat kedalaman lembahnya berarti juga 1. Ya. Jadi amplitudonya tidak negatif. Kalau jarak itu kan kita anggapnya dia mutlak. Atau nanti bisa juga kamu menghitung pakai rumus untuk mencari nilai amplitudo. Oke, sekarang kita cari nilai maksimumnya ya. Nilai maksimumnya aku singkat aja, nilai maksimum berarti titik puncak bukitnya, ya nggak? Ini dong. Berarti ini adalah maksimumnya. Nilai maksimumnya berapa? 1. Nilai minimumnya berarti yang ini dong, ya kan? Ini adalah nilai minimumnya. Berarti nilai minimumnya adalah, ini ada minnya ya di bawah, kurang nih tadi. Nilainya adalah min 1. Kemudian nah, amplitudo tadi kan ketinggiannya. Bisa juga nanti kalian pakai rumus mencari amplitudo itu adalah nilai max yang dikurangin sama nilai min dibagi 2. Coba kita masukin ya. Nilai maxnya itu kan 1 ya, dikurangin sama nilai minnya itu min 1 dibagi 2. Berarti kan 1 dikurang min 1 itu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, bisa juga kalian nanti pakai rumus seperti itu. Atau tanpa rumus juga nggak apa-apa ya, cuma nanti kan ada soal-soal yang garis setimbangnya itu tidak di sumbu X, jadi ngelihatnya agak sedikit sulit, makanya biasanya pakai rumus. Tapi kalau misalnya aku sih nggak pakai rumus, nggak apa-apa, kita lihat aja dari setimbang ke ujung puncak tuh berapa sih gitu. Kemudian satu lagi periode. Kalau waktu pas belajar gelombang itu di fisika, periode itu apa sih? Waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Satu gelombang terdiri dari satu bukit, satu lembah. Ya nggak? Ini kan satu gelombang ya kalau dilihat ya. Satu bukit, ini bukitnya, satu lembah. Berapa periode yang dia lakukan dalam melakukan satu bukit, satu lembah? Dalam hal ini digambar 360 derajat. Ya. Dari 0 sampai 360 terbentuk satu buah bukit dan satu buah gelombang. Artinya gambar ini periodenya sebesar 360 derajat. Oke, itu dia grafik sin X. Untuk kedepannya gambar grafik sin X ini kalian perlu ingat-ingat ya, kalau misalnya sin X itu gambarnya seperti ini loh. Mulainya dari 0, kemudian membukit, kemudian turun melembah. Gitu ya. Yuk kita masuk untuk gambar grafik cos X.